Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang semua. Perkenalkan, saya Rizky Fridion dengan NPM 21130220036 yang akan memandu dalam video pembelajaran kali ini. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2021 Universitas Lampung. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tekanan hidrostatis. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menyelidiki tekanan hidrostatis yang terjadi pada pipa U secara akurat. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, apakah teman-teman sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Semoga selalu siap ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, mari kita simak terlebih dahulu video fenomena berikut ini. Berdasarkan penayangan fenomena tadi, ketika botol berada di dalam air, tampak semakin tertekan hingga nampak kempes. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Coba uraikan pendapat teman-teman ya. Nah, jadi botol plastik yang berada di dasar air yang dalam akan mengalami tekanan hidrostatis yang sangat besar. Tekanan hidrostatis menyebabkan botol tersebut menjadi tergencet dan terdeformasi. Hal ini dapat menyebabkan botol tersebut rusak akibat tekanan yang terlalu besar. Nah, gimana? Bener gak pendapat teman-teman yang tadi? Selanjutnya, masuk ke materi. Materi yang pertama terkait fluida statis. Di sini ada seorang anak yang sedang menyedot minumannya. Di sini adalah salah satu prinsip fluida statis dalam penerapan tekanan hidrostatis akibat tekanan udara, di mana tekanan hidrostatis yang dihasilkan oleh tekanan udara berperan penting dalam menyedot minuman melalui sedotan. Pasti teman-teman sering ya menggunakan sedotan untuk minum. Nah, ini salah satu prinsip dari fluida statis. Ketika teman-teman menyedot minuman dengan sedotan, terjadi perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah sedotan. Tekanan udara di atas mendorong cairan ke arah yang lebih rendah tekanannya, yang merupakan mulut teman-teman nih. Inilah yang menyebabkan minuman naik melalui sedotan dan masuk ke dalam mulut. Prinsip inilah menggambarkan konsep tekanan hidrostatis pada fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pasti teman-teman baru tahu kan? Berdasarkan pemaparan tadi, dapat diambil kesimpulan yang pertama, zat cair dan gas dapat mengalir secara fisis, sehingga disebut sebagai zat alir atau fluida. Nah, kita lihat pada fenomena pertama tadi, itu tekanan akibat adanya air. Nah, ini yang untuk yang kedua, pada sedotan minuman ini, itu adanya tekanan dari udara. Jadi, zat cair dan gas merupakan fluida. Selanjutnya, fluida statis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku fluida yang diam atau tidak bergerak. Nah, itulah tadi kesimpulan dari pemaparan tentang fluida statis. Lalu, materi tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair baik pada dinding maupun dasar wadah. Kalian mungkin pernah memperhatikan dinding bendungan yang digunakan untuk menahan air. Dinding bendungan makin tebal dari atas hingga ke dasar. Hal ini terkait dengan tekanan hidrostatis yang semakin besar jika semakin dalam. Faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis.
yaitu tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur maupun akibat adanya gaya gravitasi. Lalu, tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi. Persamaan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dirumuskan dengan P besar sama dengan ρ dikali G dikali H, di mana P besar sebagai tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal, G sebagai percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, H sama dengan kedalaman dengan satuan meter, ρ sama dengan massa jenis cairan dengan satuan kilogram per meter pangkat 3. Tekanan hidrostatis pada pipa U. Tampak pada gambar, terdapat dua zat cair. Zat cair pertama memiliki ρ1 dan H1. Zat cair kedua memiliki ρ2 dan H2. Sehingga persamaannya dapat dirumuskan P1 sama dengan P2. Tekanan zat cair 1 sama dengan tekanan zat cair 2. Lalu dijabarkan kembali, P1 menjadi ρ1 dikali G dikali H1 yang merupakan rumus tekanan. P2 juga dirumuskan demikian. Karena keduanya memiliki G atau gravitasi yang sama, maka persamaannya menjadi ρ1 dikali H1 sama dengan ρ2 dikali H2. Inilah persamaan yang digunakan pada tekanan hidrostatis pada pipa U. Nah, setelah membahas materi, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal tekanan hidrostatis. Seekor ikan berada pada bak air seperti tampak pada gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah, yang pertama, tekanan hidrostatis itu adalah P besar sama dengan ρGH, di mana yang dicari adalah P besarnya. P besar sama dengan ρGH, di mana ρ atau massa jenis zat cair itu 1000 dikali gravitasi bumi sesuai ketetapan itu 10. Lalu untuk ketinggiannya kita lihat lagi, di sini ada 140 cm. Kita kurangi dengan 60 cm sehingga menjadi 80 cm. Kemudian cm itu diganti menjadi meter, berarti 80 cm berubah menjadi 0,8 meter. Sehingga tekanan hidrostatisnya sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,8. Jadi tekanan hidrostatisnya sebesar 8.000 Newton per meter kuadrat. Contoh soal selanjutnya terkait tekanan hidrostatis pada pipa U. Dalam sebuah pipa U dimasukkan air dan minyak sehingga dicapai keadaan stabil ibarat pada gambar di bawah ini. Massa jenis air dan minyak berturut-turut yaitu 1000 kg per meter kubik dan 800 kg per meter kubik. Maka tentukanlah perbedaan ketinggian air dan minyak atau delta H-nya. Maka pembahasannya sesuai dengan aturan utama hidrostatis adalah ρ1 dikali H1 sama dengan ρ2 dikali H2, di mana ρ1-nya itu sebesar 1000 massa jenis air dikali dengan ketinggiannya itu 8. Tampak pada gambar itu 8 cm. Lalu sama dengan 800 dikali H2. H2 sama dengan 8000 dibagi dengan 800. Maka H2 di sini adalah 10 cm. Yang ditanya adalah perbedaan ketinggian. Maka selisih tingginya yaitu delta H sama dengan H2 ketinggian kedua dikurang dengan H1 ketinggian pertama. Delta H sama dengan 10 dikali 8, maka hasilnya adalah 2 cm. Maka selisih ketinggian air dan minyak itu sebesar 2 cm. Selanjutnya masuk ke percobaan.
praktikum kali ini kita akan mengukur massa jenis minyak dengan membandingkannya dengan massa jenis air pada pipa U. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, tabung U atau pipa U, lalu air, minyak, pewarna makanan, dan penggaris dan juga spidol. Selanjutnya, langkah kerja atau prosedur percobaan. Pertama, beri warna air dengan pewarna makanan. Lalu menuangkan air ke dalam tabung pipa U. Lalu tuangkan minyak ke dalam tabung pipa U. Kemudian beri tanda batas minyak dan air menggunakan spidol. Lalu ukur tinggi minyak dan juga air. Tinggi minyak di sini setinggi 2,8 cm. Untuk air 2,2 cm. Lalu kita tuangkan minyak kembali sebanyak 2 kali. Lalu beri tanda kembali pada minyak dan air. Setelah diberi tanda, kita ukur tinggi minyak dan air sama halnya dengan percobaan pertama, di mana minyak di sini 5,3 cm dan air 4,5 cm. Tuangkan lagi minyak kembali. Beri tanda sama halnya dengan percobaan kedua dan pertama. Lalu kita ukur kembali tinggi masing-masing. Minyak setinggi 7,5 cm dan air setinggi 7 cm. Setelah itu kita masukkan ke dalam tabel hasil percobaan. Setelah dimasukkan ke dalam tabel hasil percobaan, kita perhatikan kembali rumus dari tekanan hidrostatis pada pipa U, di mana Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Nah, di sini kita punya H1, H2, lalu kita punya Rho 1 di mana massa jenis air. Kemudian tinggi air atau H1 kita kalikan dengan massa jenis air yaitu 1000 yang sudah menjadi ketetapan. Kemudian nanti dibagi 2,8 sehingga menghasilkan 0,786 yaitu massa jenis minyak yang kita cari tadi. Nah, ketika pada percobaan 1, 2, dan 3 sudah kita hitung sesuai dengan rumusan tadi, maka kita dapat mencari rata-rata hasil percobaan dengan membagi semua massa jenis minyak dibagi menjadi 3 sehingga menghasilkan 0,846 gram per cm kubik. Itulah rata-rata dari massa jenis minyak pada percobaan ini. Terakhir, tes penguasaan materi. Soal pertama, seorang penyelam menyelam pada kedalaman 3 meter dengan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostatisnya adalah
titik-titik Newton per meter kuadrat. A 3.000, B 30.000, C 40.000, D 50.000, dan E 10.000. Soal kedua, upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah A. Mengurangi gaya tekan dan memperbesar luas bidang tekan. B. Mengurangi gaya tekan dan memperkecil luas bidang tekan. C. Meningkatkan gaya tekan dan memperbesar luas bidang tekan. D. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang tekan. E. Tidak ada yang dikurangi atau ditingkatkan. Soal ketiga, pendengaran para penyelam tradisional saat menyelam banyak yang terganggu karena adanya pengaruh A. Tekanan udara dalam air, B. Gaya angkat air, C. Tekanan hidrostatis air, D. Tekanan atmosfer, E. Gaya gesek air. Soal 4. Berapa besar tekanan dalam air kolam yang kedalamannya 2 meter jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi 10 Newton per kilogram? A. 10.000 PA, B. 15.000 Pascal, C. 20.000 Pascal, D. 25.000 Pascal, dan E. 30.000 Pascal. Soal terakhir. Sebuah pipa U diisi dengan minyak dan raksa. Jika ketinggian raksa adalah 1,6 cm, maka tentukanlah ketinggian minyak jika diketahui massa jenis raksa dan minyak berturut-turut adalah 13,6 gram per cm kubik dan 0,8 gram per cm kubik. A. 21,2 cm, B. 30 cm, C. 20,2 cm, D. 25 cm, dan E. 27,2 cm. Wah, tidak terasa kita telah berada di ujung materi. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Maka dari itu, saya Rizky Fridian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.